Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novalinda dengan NIM C1C01996 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran yang berjudul Laporan Posisi Keuangan. Baiklah, langsung saja kita masuk tentang pembahasan yang pertama, yaitu pengertian laporan posisi keuangan atau yang sering kita sebut sebagai neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnisnya. Yang B yaitu kegunaan atau fungsi. Neraca dapat dimanfaatkan untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu likuiditas. Likuiditas menunjukkan jumlah waktu yang diperkirakan akan dibutuhkan perusahaan sampai suatu aktiva terrealisasi. Yang kedua yaitu solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutangnya pada saat jatuh tempo. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah jumlah dan penetapan waktu arus kas sehingga bisa bereaksi terhadap kebutuhan dan peluang yang tak terduga. Selanjutnya yang C yaitu keterbatasan neraca. Keterbatasan neraca ada 6 komponen. Yang pertama yaitu tentang biaya historis. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis atau harga perolehan. Akibatnya, informasi yang dilaporkan dalam neraca memiliki reliabilitas yang lebih tinggi di satu sisi. Namun, di sisi lain tidak melaporkan mengenai nilai wajar saat ini yang lebih relevan. Yang kedua yaitu tentang pertimbangan dan estimasi yang digunakan untuk menentukan berbagai pos yang dilaporkan dalam neraca. Misalnya, masa manfaat suatu aktiva, jumlah piutang yang tak tertagih, jumlah beban garansi yang harus dicadangkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu aktiva tidak berwujud. Sumber daya manusia yang handal, produk yang unggul, pelayanan yang ramah terhadap pelanggan merupakan aktiva yang penting bagi perusahaan. Namun, neraca tidak dapat melaporkannya dikarenakan hal tersebut tidak bisa dicatat dan diukur secara objektif. Yang keempat yaitu nilai tukar. Sebuah masalah yang berhubungan dengan neraca adalah ketidakstabilan nilai tukar yang mengakibatkan tidak dapat dipertahankannya daya beli yang konstan. Sementara, sumber daya yang ekuitas pada neraca tidak disesuaikan terhadap perubahan di dalam dan dengan neraca. Yang kelima yaitu tidak semua perusahaan mengklasifikasikan dan melaporkan semua unsur neracanya dengan cara yang sama. Perbedaan yang semacam ini membuat perbandingan menjadi sulit dan mengurangi nilai potensi analisis neraca. Yang keenam yaitu off balance sheet atau meningkatnya penggunaan dari pandangan di luar neraca atau off balance sheet. Selanjutnya yang D yaitu klasifikasi neraca. Neraca mengelompokkan perkiraan-perkiraan ke dalam subkategori untuk membantu pembaca mendapatkan perspektif tentang posisi keuangan perusahaan dengan cepat. Akibatnya, biasanya diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama aktiva lancar dan yang kedua aktiva tidak lancar. Kewajiban diklasifikasikan dalam hutang jangka pendek atau lancar dan hutang jangka panjang. Bagi kebanyakan perusahaan, lancar berarti tidak lebih dari 1 tahun, sedangkan tidak lancar berarti lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, aktiva yang
aktiva dan kewajiban lancar adalah aktiva yang diharapkan dapat digunakan dan kewajiban yang diharapkan dapat dibayar dalam waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, setelah aktiva dan kewajiban diklasifikasikan, selisihnya dapat ditentukan. Selisih aktiva lancar dan kewajiban lancar disebut sebagai modal kerja atau working capital. Modal kerja adalah cadangan liquid yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan keuangan di masa depan. Ada 3 pembagian dalam neraca. Yang pertama yaitu aktiva. Di dalam aktiva ada 2 lagi pembagian. Yang pertama yaitu aktiva lancar atau current asset, dan yang kedua adalah aktiva tidak lancar. Aktiva lancar atau current asset adalah kas dan aktiva lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam siklus operasi. Terdiri dari kas atau cash, investasi jangka panjang, piutang atau account receivable, persediaan atau inventory, dan beban dibayar di muka. Yang kedua yaitu ada aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar adalah seluruh aktiva yang tidak diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Aktiva tidak lancar disajikan dalam kelompok yang berbeda-beda, seperti investasi jangka panjang, properti pabrik dan peralatan, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lainnya. Yang kedua yaitu kewajiban. Ada 2 macam kewajiban. Yang pertama ada kewajiban lancar atau short term liabilities, dan yang kedua adalah kewajiban jangka pendek atau long term liabilities. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau dengan menciptakan kewajiban jangka pendek lain. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diperkirakan secara memadai tidak akan dilikuidasi dalam siklus operasi normal, melainkan akan dibayar di luar tanggal waktu tertentu. Yang ketiga yaitu ada ekuitas pemilik. Ada 3 macam ekuitas. Yang pertama yaitu modal saham atau common stock. Yang kedua modal disetor atau yang kedua ada modal disetor tambahan atau addition paid in capital, dan yang ketiga adalah laba ditahan atau retained earning. Selanjutnya yaitu ada format neraca. Ada 2 pembagian dalam format neraca. Yang pertama yaitu neraca dalam bentuk staple. Neraca dalam bentuk staple adalah bentuk neraca yang disusun dengan menyusun ke bawah dan meletakkan saldo pada bagian samping dengan kolom debit kredit, seperti contoh pada PowerPoint ini. Dan yang kedua yaitu ada neraca dalam bentuk skontro. Neraca bentuk skontro adalah neraca yang memisahkan antara aktiva dan pasiva pada posisi kanan dan kiri, seperti pada contoh dalam PowerPoint ini. Lanjut yaitu tentang teknik pengungkapan. Ada 4 cara teknik pengungkapan di dalam neraca. Yang pertama yaitu penjelasan dalam tanda kurung. Informasi tambahan seringkali disediakan dengan penjelasan dalam tanda kurung sesudah pos-pos yang bersangkutan. Cara ini memungkinkan perusahaan mengungkapkan informasi tambahan yang berhubungan dengan neraca yang menambah kejelasan dan kelengkapan. Yang kedua yaitu ada catatan atau notes. Catatan atau notes akan digunakan jika penjelasan tambahan tidak dapat ditampilkan secara bebas dalam tanda kurung. Catatan umumnya digunakan untuk mengungkapkan eksistensi dan jumlah setiap dividen saham preferen yang tertunggak, persyaratan atau kewajiban yang ditetapkan oleh komitmen pembelian, pengaruh dan instrumen keuangan khusus, kebijakan penyusutan, perusahaan prinsip, perubahan
aplikasi prinsip akuntansi, dan yang terakhir adalah adanya kontingensi. Yang ketiga yaitu adanya referensi, silang, dan pos-pos kontra. Hubungan langsung antara aktiva dengan kewajiban atau akun kontra atau kontra account adalah pos neraca yang mengurangi akun aktiva, kewajiban maupun ekuitas pemilik. Akun pembantu atau adjust account di sisi lain menaikkan akun aktiva, kewajiban maupun ekuitas pemilik. Dan yang keempat yaitu adanya schedule pendukung. Seringkali suatu schedule yang terpisah diperlukan untuk menyajikan informasi yang lebih terinci mengenai aktiva atau kewajiban tertentu. Baiklah, itulah sedikit pembahasan yang telah saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang tadi saya sampaikan. Jadi, kesimpulannya adalah di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan, balance sheet atau statement of financial position adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas, yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, jika ada pembahasan yang salah, saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.